Perkenalkan, nama saya Emmanuel Tafetin, jurusan Teknik Sipil, Prodi Teknik Perancangan Jalan dan Jembatan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil survei jembatan girder komposit yang saya amati di jembatan Tua Tuka di Jalan Tusan Tua Tuka, Kabupaten Kupang. Nah, di sini untuk dalam struktur laporan itu ada pendahuluan, identifikasi dan deskripsi jembatan, struktur bawah, struktur atas, bangunan pelengkap, dan penutup. Latar belakang dari survei ini adalah jembatan merupakan infrastruktur vital dalam sistem transportasi yang menghubungkan dua titik yang terpisah oleh hambatan alami maupun buatan, seperti sungai, lembah, maupun jalan raya. Setiap komponen jembatan mulai dari lantai, kendaraan, gelagar, hingga pondasi harus dihitung secara cermat agar aman terhadap beban mati, beban hidup, beban angin, beban gempa, dan pengaruh lingkungan. Nah, survei ini dilakukan pada jembatan Tua Tuka untuk memperoleh data primer dimensi struktur secara real di lapangan sebagai dasar analisis kapasitas yang valid. Nah, lokasi survei itu berada di jembatan Tua Tuka, di jalan jurusan Tua Tuka, Kabupaten Kupang, NTT. Nah, tipe dari jembatan ini adalah girder komposit. Material yang digunakan adalah baja profil dan beton bertulang, dan fungsi kajian ini adalah data dimensi untuk capacity check. Tujuan dan manfaat survei ini mendeskripsikan ukuran dan dimensi bagian-bagian struktur jembatan girder komposit guna memperkuat pemahaman mendasar mengenai pekerjaan jembatan sebagai landasan perhitungan dan perencanaan yang akurat. Manfaatnya menyediakan data dimensi struktur yang diperlukan untuk menjalankan analisis struktur, baik untuk menghitung kebutuhan, perkuatan, maupun memverifikasi keamanan capacity check jembatan. Identitas jembatan seperti yang tadi saya sebutkan itu dari nama jembatan Tua Tuka yang berlokasi di Jalan Jurusan Tua Tuka, Kabupaten Kupang, dengan tipe girder komposit, dengan jenis material baja profil dan beton bertulang, dengan dimensinya panjang 12,17 meter dan lebar 5 meter. Nah, seperti terlihat pada gambar di samping kiri ini adalah kondisi jembatan Tua Tuka. Nah, deskripsi dan fungsi jembatan. Jembatan didefinisikan sebagai konstruksi yang meneruskan jalan melalui suatu rintangan yang lebih rendah, seperti sungai, lembah, jalan raya, atau jalur kereta api, sekaligus memiliki lalu lintas yang melintas di atasnya. Pertama, menghubungkan, menyediakan lintasan yang berkelanjutan di atas rintangan fisik. Yang kedua, menyalurkan beban, mendistribusikan beban hidup dan beban mati secara aman ke tanah dasar. Dan yang ketiga, menjamin keamanan, memisahkan jalur lalu lintas pada tingkatan berbeda, misalnya flyover atau underpass. Nah, pondasi, kita mulai dari struktur bawah, yaitu pertama itu pondasi jembatan. Nah, pondasi jembatan ini tidak terlihat, jadi saya lewatkan saja. Nah, kita masuk dalam abutmen. Nah, abutmen, struktur penahan di abutmen itu struktur penahan di ujung jembatan yang menopang beban vertikal dan gelagar, menahan tekanan tanah, timbunan jalan pendekat, dan menghubungkan struktur jembatan dengan jalan darat. Abutmen yang digunakan pada jembatan ini adalah abutmen bertipe gravitasi. Nah, dimensinya itu panjang abutmen itu 5 meter, tinggi kepala abutmen 75 cm, lebar kepala abutmen 28 cm, lebar bawah abutmen 45 cm, dan tinggi abutmen itu 95 cm. Nah, yang berikut adalah plat jembatan. Nah, plat jembatan itu sendiri permukaan utama tempat kendaraan atau pejalan kaki melintas. Umumnya beton bertulang atau beton prategang. Selain menyalurkan beban ke sistem gelagar, plat memberi kekakuan tambahan terhadap beban lateral dan melindungi struktur bawah dari air dan korosi. Tebal plat itu 37 cm dan lebarnya itu selebar jembatan itu 5 meter. Nah, kita masuk pada girder atau gelagar memanjang.
eh, balok memanjang yang membentang sejajar arah jembatan berfungsi menopang lantai kendaraan dan meneruskan beban dari plat ke struktur bawah. Nah, di sini eh, ini menggunakan profil UEF dengan lebar sayap 200 mm, tebal sayap 20 mm, tinggi profil 590 mm, tebal badan 20 mm, dan jarak as ke as girder itu 1200 mm. Nah, sekarang masuk pada diafragma. Nah, diafragma itu elemen struktural yang mengikat beberapa gelagar utama agar bekerja sebagai satu kesatuan, mendistribusikan beban secara merata, mencegah pergeseran atau distorsi gelagar, dan menambah kekakuan struktural jembatan. Sini menggunakan profil baja itu profil kanal U dengan dimensi 450 kali 70 kali 7 mm, dan jarak antar diafragma ke plat itu 19 cm. Nah, kita masuk dalam bangunan pelengkap. Nah, bangunan pelengkap adalah bagian tambahan yang mendukung fungsi utama jembatan agar lebih aman, awet, dan nyaman digunakan. Nah, berdasarkan hasil pengamatan saya di lapangan, bangunan pelengkap pada jembatan ini tidak ditemukan, sehingga dibutuhkan perbaikan jembatan dari pemerintah untuk membangunkan struktur pelengkap yang seharusnya ada, seperti pagar pengaman atau railing, sistem drainase, dan trotoar pejalan kaki. Nah, kesimpulan dari presentasi saya ini, jembatan Totuka merupakan jembatan tipe girder komposit dengan material utama adalah baja profil dan beton bertulang, dengan panjang kurang lebih 12,17 meter dan lebar kurang lebih 5 meter. Struktur jembatan terdiri dari struktur bawah, yaitu pondasi dan abutmen, struktur atas, plat, girder dan diafragma, dan serta bangunan pelengkap. Ketiga, dimensi tiap elemen struktur telah berhasil diidentifikasi melalui pengukuran lapangan sebagai data dasar analisis struktur maupun perencanaan teknis. Terdapat ketidaksesuaian jumlah girder rencana, sehingga perlu disesuaikan dari 6 menjadi 4 girder agar memenuhi standar jarak dan distribusi beban. Jembatan belum memiliki bangunan pelengkap yang seharusnya meningkatkan keamanan dan umur layan jembatan. Nah, saran dari saya itu, yang pertama, evaluasi struktur lanjutan. Perlu dilakukan capacity check untuk memastikan kekuatan dan keamanan jembatan terhadap beban lintas. Yang kedua, penambahan bangunan pelengkap. Nah, instansi terkait seperti pemerintah Kabupaten Kupang bisa disarankan menambah pagar pengaman, drainase, dan trotoar guna meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Yang ketiga adalah melakukan pemeliharaan rutin. Diperlukan pemeliharaan rutin terhadap elemen struktur, terutama bagian baja, agar terhindar dari korosi dan kerusakan dini. Sekian presentasi saya hari ini. Jika ada salah kata dari saya mohon maaf, dan selebihnya saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang mungkin melihat video ini. Terima kasih.